Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kaget aku. Ya Allah, kamu bikin kaget saya. Aduh. Maaf. Ya, apa kabar Anda semua? Aduh, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, di sini saya akan membahas suatu hal yang sangat penting sekali. Anda wajib tonton sampai habis, ya, jangan di skip. Karena apa? Ini adalah ilmu, ya. Ini adalah ilmu. Sekali lagi, tonton sampai habis. Bagi yang baru bergabung, silahkan tonton video saya yang dulu-dulu, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, gitu. Oke. Saya yakin saat ini Anda merindukan, ya. Merindukan di tempat, misalnya di pegunungan, menikmati udara yang sejuk, ya. Anda melihat anak-anak Anda bermain. Di situ Anda bersama suami atau bersama istri melihat anak-anak Anda bermain, bercanda, berlari-lari di sebuah taman. Nah, itu adalah kesenangan tersendiri, ya. Itu adalah kesenangan tersendiri. Dan saya yakin Anda juga merindukan, ya, pada malam hari saat bulan purnama, ya, Anda saat itu bersama suami Anda atau istri Anda melihat anak Anda bermain di malam hari di bawah bulan purnama, ya, begitu. Nah, dan Anda juga saya yakin merindukan suasana yang sangat nyaman, misalnya di sebuah pantai, ya, di sebuah pantai Anda memandang luas ke depan sana, terlihatlah sebuah cakrawala, ya. Di situ Anda pasti itu bisa menimbulkan yaitu relaksasi. Tetapi dengan catatan, seindah pemandangan apapun, ya, seindah pemandangan di pegunungan, seindah pantai-pantai di laut, kalau Anda merasakan sensasi itu, Anda tidak bisa menikmati. Ya, saya yakin mata Anda bisa melihat, tetapi hati Anda itu berontak. Begitu, ya atau tidak? Makanya di sini ada dua pilihan, yaitu Anda, yang pertama pilihan Anda adalah berbaring di rumah saja, menikmati sensasi-sensasi itu, larut dalam sensasi maupun ilusi itu, atau Anda melawan sensasi itu. Pilihan ada di tangan Anda, gitu, ya. Kali ini saya akan mengungkapkan pengalaman saya. Dulu saya beranggapan, nanti kan sembuh sendiri seiring waktu. Saya lebih menghabiskan waktu berbaring, memikirkan sesuatu yang tidak perlu, ya. Sensasi-sensasi itu, saya larut dalam sensasi itu. Apa yang saya dapat? Justru saya lebih nyaman di rumah. Kalau saya keluar, sudah sensasi itu berdatangan. Akhirnya saya ingin cepat pulang. Nah, setelah nyampe di rumah, ya, tentram, tetapi sensasi itu saya yakin Anda masih merasakan, ya, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Saya yakin Anda juga masih merasakan walaupun Anda di rumah, begitu. Nah, itulah dibutuhkan sebuah pilihan. Anda ingin melawan atau Anda ingin terus di rumah menyendiri, murung, berbaring, larut dalam sensasi-sensasi itu. Nah, pilihan di tangan Anda. Kalau saya, ya, saya lebih mengutamakan untuk melawan sensasi itu, ya. Karena apa? Pengalaman orang satu dengan orang lain itu berbeda. Ada yang mereka berdamai dengan sakit, ya, berdamai dengan sakit, berdamai dengan anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, itu tidak salah.
ya, karena pengalaman mereka. Tetapi di sini, kalau prinsip saya adalah berdamai dengan keadaan. Ya, keadaan saya sekarang begini, begitu. Ya, bedakan berdamai dengan sakit dengan berdamai dengan keadaan. Ya, kalau keadaan kita sudah begini, ya sudah, kita terima. Ya, kita terima dengan sabar. Tetapi dengan catatan kita harus berikhtiar, begitu. Ikhtiar itu ada dua, bisa ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi. Itu, ya. Saya dulu juga begitu. Wah, biarlah waktu yang menyembuhkan saya. Ternyata waktu itu tidak bisa menjawab kesembuhan. Gitu. Harus saya lawan. Masa saya harus murung di rumah dengan sensasi ini. Kalau saya gelisah, terus saya pulang, akhirnya saya tiduran. Apa harus begitu terus saya? Mau berapa lama saya bangkit? Gitu. Dalam hati saya bertanya begitu. Nah, ini adalah ilmu kelas tinggi, ya. Ilmu kelas tinggi. Saya nggak mau banyak senyum ini, karena ini serius saya. Karena serius saya ini, ya. Karena saya terus terang kasihan sama Anda semua, ya, yang nggak tahu ilmunya mungkin, atau tahu ilmunya tetapi Anda untuk mempraktekkannya itu susah, atau belum mau, atau tidak ada kemauan, begitu. Ya, misalkan sekarang begini saja, kalau Anda takut keluar rumah, takut di keramaian, apakah Anda selamanya tidak mau keluar rumah, tidak mau di keramaian? Apa Anda murung saja di rumah? Apa yang Anda dapatkan? Tidak ada, gitu. Ya, jadi mulai sekarang, ini pengalaman saya, boleh Anda pakai atau Anda tinggalkan, itu pilihan ada di tangan Anda. Ya, dulu saya kalau keluar rumah, jalan kaki, sensasi itu berdatangan semua. Tetapi setelah saya ilmunya, saya harus lawan ini. Bagaimana melawannya? Pelan-pelan. Ya, jangan langsung Anda lawan. Misalnya Anda takut keluar rumah berjalan, langsung jalannya jauh sana sendirian lagi. Jangan begitu. Anda butuh teman dulu, ya. Butuh teman dulu. Misalkan Anda ingin keluar rumah jalan kaki, baik pagi maupun sore hari. Nah, pertama, Anda ditemani sama pasangan Anda atau anak Anda dulu, atau tetangga Anda yang Anda percaya. Begitu. Keluar rumah, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Sekuatnya saja dengan teman, begitu. Ya. Nanti Anda akan terbiasa. Begitu terus. Setelah Anda merasa rasa percaya diri itu sudah ada, ya, Anda lakukan sendirian dengan jarak yang dekat dulu, mungkin 200 meter atau 300 meter, itu Anda lakukan terus tiap hari, gitu, ya, sendirian dulu. Setelah nanti rasa percaya itu tumbuh lagi saat Anda berjalan sendirian, nah, nanti jaraknya bisa Anda tambah, gitu, ya, itu cara melawannya. Jangan Anda terus murung di rumah, sudah tahu takut di keramaian, takut jalan kaki, justru Anda tidak ingin membiasakan itu. Sebagai contoh aja begini, Anda pasti pernah dengar, ya, seorang yang sudah dewasa tidak berani mengupas kulit salak, buah salak itu. Itu karena apa? Karena sewaktu masih kecil, saat dia itu mau mengupas kulit salak itu, dilarang sama orang tuanya. Jangan nanti tangan kamu lecet. Nah, gitu. Setiap anak itu ingin mengupas kulit salak, orang tuanya bilang gini, jangan, nanti lecet tanganmu. Selamanya anak Anda nanti tidak akan berani mengupas kulit salak, gitu, ya. Nah, itulah pentingnya sebuah apa yang kita takutkan, mari kita latih untuk diberanikan, gitu, ya. Anda takut apa lagi? Takut pingsan di jalan, di keramaian. Nah, kuncinya Anda di keramaian ditemenin dulu, ya. Ditemenin dulu sama pasangan Anda atau anak Anda atau tetangga Anda, begitu. Jangan langsung sendirian. Nanti Anda belum bisa itu, belum bisa, ya. Saya dulu juga begitu, ditemenin sama anak dulu atau istri saya, ditemenin dulu, ya. Setelah rasa percaya diri ini tumbuh, saya akhirnya berani keluar sendiri walaupun dekat di keramaian. Nah, sensasi itu memang berdatangan,
Maka kalau sensasi itu datang, saya sudah kasih ilmunya kan, tetap tenang, rileks, atur napas. Dan jangan lupa, Anda setiap hari harus bawa di kantong Anda itu harus ada aromaterapi, minyak aromaterapi maupun aroma hisap begitu. Itu merilekskan gitu ya. Nah, takut apa lagi Anda sekarang? Takut mati? Nah, kalau Anda takut mati, saya juga takut mati. Ya, tetapi begini ya. Takut mati itu kalau Anda alami secara terus-menerus, tiap hari dihantui dengan kematian. Wah, ini kayaknya saya mau mati, itu akan mengganggu ke fisik Anda. Selain mengganggu psikis, itu memang psikis Anda sudah terganggu. Kalau takut mati itu sudah membayangi Anda setiap hari, begitu. Ya, akhirnya mengganggu ke fisik Anda lemah, begitu. Nah, itu bagaimana cara memberanikan supaya bayang-bayang takut mati itu tidak selalu ada di pikiran kita. Ya, kita harus selalu istighfar, ya enggak? Zikir, mengingat Allah, ya, begitu, memperbanyak ibadah. Terus yang penting lagi adalah, misalkan ada tetangga atau teman Anda itu meninggal dunia, ya Anda harus takziah, walaupun ditemani sama orang, kan bersama-sama begitu. Kalau Anda pingsan, nanti ada yang nolong, dan saya yakin tidak akan pingsan begitu. Karena apa? Itu hanya sensasi kayak mau pingsan, tetapi saya yakin Anda tidak pernah pingsan begitu. Saya berani ngomong begini, saya itu mengalami ya. Saya tidak teori-teori saja, tetapi sudah saya praktekkan gitu ya. Tidak hanya bualan teori-teori saja gitu ya. Terus memberanikan diri kalau hari Kamis malam Jumat. Nah, itu biasakan Anda untuk misalnya ziarah kubur gitu ya. Ziarah kubur biar apa? Biar Anda nanti sedikit demi sedikit rasa takut mati itu tidak membayangi Anda setiap hari begitu. Takut mati itu wajar. Ingat mati lebih wajar lagi. Tetapi di sini dibutuhkan ingat mati, takut mati itu kalau selalu membayangi Anda terus, apa-apa ada sensasi, wah mau mati ini, mau mati saya ini, panik ketik, wah mau mati sih, itu nanti Anda selamanya akan begitu ya. Anda harus melatihnya gitu ya. Anda harus tetap beristighfar kalau Anda muslim, dan kalau Anda non muslim silahkan ikuti petunjuk-petunjuk agama Anda begitu ya. Terus Anda takut apa lagi? Takut mandi di kamar mandi? Saya juga begitu. Karena kenapa saya takut di kamar mandi? Saya pernah merasakan panic attack di kamar mandi. Begitu. Di saat itu juga saya kalau mau ke kamar mandi, itu pintu selalu saya buka. Begitu. Nah, di situ saya membiasakan diri ya. Saya ke kamar mandi. Pertama pintu saya buka dulu. Ada istri saya atau apa, nanti takutnya saya pingsan. Tetapi tidak akan pingsan sebenarnya itu ya. Nah, dan perhatikan kamar mandi Anda ya. Kamar mandi Anda itu ventilasinya itu harus itu ya, harus maksimal ya. Karena apa? Di kamar mandi itu biasanya oksigennya itu berkurang gitu. Karena ventilasinya itu sedikit gitu. Nah, kenapa panic attack di kamar mandi? Yaitu kamar mandi itu oksigen itu minim di kamar mandi. Makanya ya ada doa masuk di kamar mandi ya, ada doa di kamar mandi itu banyak energi-energi negatif begitu. Makanya ada doa masuk di kamar mandi kan begitu. Biasakan, tidak perlu takut ya. Saya juga begitu kok. Saya dulu kalau di kamar mandi umum itu saya takut. Saya tolah-toleh ventilasinya bagaimana, ventilasinya gimana. Wah, nggak saya kunci ya, nggak saya kunci ini. Saya kalau misalnya buang air kecil, saya pintu ini saya ginikan, tapi nggak saya kunci. Dan kadang ditemani sama istri saya, kalau saya pergian sama istri atau anak, kalau pergi sama teman saya suruh nungguin teman begitu. Dulu begitu. Terus akhirnya lama-kelamaan saya juga berani sendiri begitu ya. Oke, terus pasti yang menjadi momok Anda adalah sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Itu kan
Iya kan? Itu sebenarnya Anda itu tidak sempoyongan, tidak keliengan, tetapi pikiran Anda yang merasa sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan begitu. Kalau memang Anda sensasi mau pingsan dan Anda pingsan, berarti Anda sakit fisik itu. Ya, ada sesuatu yang di fisik Anda yang mungkin terganggu. Tetapi kalau Anda sensasi mau pingsan tapi tidak pingsan, tidak pernah pingsan, itu berarti hanya sensasi dan ilusi begitu, ya. Gitu, trauma, adanya sebuah trauma, ya, gitu ya. Itu. Jadi terus saya takut mengendarai sepeda motor, Pak. Nah, itu memang harus dilatih. Kalau Anda tidak membiasakan itu, terus kapan lagi? Ya, kapan lagi? Jadi mulai sekarang apa yang Anda takutkan, latih untuk Anda beranikan. Ya, makanya di sini saya memilih untuk melawan sensasi itu. Saya lawan, terus terang saya lawan. Saya damai tapi dengan keadaan, ya udahlah, keadaan saya begini, terus mau apa lagi? Gitu. Tetapi prinsip begitu harus kita barengi dengan ikhtiar, begitu ya. Berdamai dengan keadaan tetapi harus berikhtiar. Yaitu ikhtiar apa? Ya lawan sensasi itu. Latih sedikit demi sedikit. Gitu. Kalau Anda nanti tidak melatihnya, ya Anda begitu terus. Ya? Nanti seperti saya loh, 2,5 tahun saya merasakan itu. Karena saya lebih menikmati berbaring di rumah, gitu. Nah itu ya, ini sebenarnya ilmu yang sepele, tetapi ya itu adalah jalan keluarnya, gitu ya. Pak, saya kalau keluar itu seperti dunia lain, mata blur, buram. Iya, saya tahu, seperti asing ada. Saya paham, saya merasakan itu. Terus kalau Anda merasakan kalau keluar rumah seperti dunia lain, mata saya buram, terus Anda berdiam diri di rumah, sampai kapan? Ya kan? Kan harus Anda latih, gitu. Nah, setelah itu Anda latih secara terus-menerus, ya, tidak hitungan hari melatih itu ya, saya melatih itu berbulan-bulan ya, karena sakit saya lama. Jadi untuk sembuh instan itu ya, saya harus berpikir 1000 kali untuk sembuh instan. Sakitnya aja 2,5 tahun, inginnya sehari sembuh, ya nggak bisa begitu. Ya. Nah, setelah itu Anda anggap sensasi yang Anda rasakan itu semua adalah bawaan dari tubuh Anda, ya. Sesuaikan. Kalau Anda sudah merasakan sensasi-sensasi itu, Anda harus menyesuaikan, gitu. Sudah berulang kali saya ingatkan, misalkan di Indonesia ini ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kalau Anda di Korea atau di Jepang, ada yang namanya musim dingin atau musim salju. Siapa yang menyesuaikan? Anda kan, bukan alam itu yang menyesuaikan Anda, tetapi Anda harus menyesuaikan dengan alam yang di sana. Kalau bersalju ya Anda pakai jaket yang tebal, begitu. Kita itu yang harus menyesuaikan dengan keadaan kita itu. Nah, anggap saja itu bawaan tubuh. Bawaan badan Anda sekarang begini ya. Dengan Anda melatihnya itu sedikit demi sedikit, saya yakin hilang sensasi itu tanpa Anda sadari. Coba Anda buktikan ya. Anda buktikan. Memang pengalaman orang sih berbeda-beda ya. Kalau saya pengalamannya juga itu, gitu ya. Tetap saya latih. Walaupun sensasi itu datang, saya melatihnya untuk saya beranikan, gitu. Hajatan, terus arisan, resepsi. Nah, kalau saya resepsi pernikahan tuh nggak mau datang. Kenapa? Karena makanannya serba kambing, serba daging, sop kambing, sate kambing dan sebagainya. Nah, itu saya nggak mau. Kalau di acara prasmanan itu saya titip saja, titip amplopnya kan gitu. Karena saya di sana makan apa nanti? Orang pada makan sop kambing, sate kambing, bakso. Saya kan menghindari itu dulu. Jadi ya saya lebih kalau melatihnya itu di tahlilan ya, yasinan, rapat. Nah, itu saya datangi. Walaupun sensasi itu datang, saya tetap tenang, gitu ya. Nanti saya akan ajari Anda relaksasi dengan totok tubuh ya, totok saraf. Karena apa? Saya juga dulu seorang penerapi listrik. Jadi saya tahu titik-titik mana yang harus
tekan selama berapa detik, selama berapa menit, nanti dilepas. Nah, itu adalah sistem toto. Nanti saya ajari. Tetapi ya, solusi-solusi yang saya berikan itu tidak akan bisa Anda lakukan, ya. Sekali lagi, tidak bisa Anda lakukan kalau Anda tidak yakin, ya. Anda masih pesimis itu. Keyakinan itu belum timbul. Kenapa keyakinan itu belum timbul? Karena rasa tenang dan rileks itu belum ada di jiwa Anda, itu belum ada. Makanya saya ajarkan relaksasi, meditasi, olah napas. Yaitu itu adalah sarana untuk jiwa kita itu tenang, gitu. Nah, gitu ya. Jadi tetap lakukan relaksasi. Latih apa yang Anda takutkan, ayo latih, Anda beranikan, begitu ya. Pokoknya sensasi yang Anda rasakan itu tidak apa-apa sebenarnya. Perut Anda merasa kembung, begah, nah itu adalah bisa dari makanan Anda. Kalau Anda merasa makanan sudah saya jaga Pak, tapi masih aja kembung, itu bisa dari pikiran Anda, ya. Itu bisa dari pikiran Anda. Nah, pikiran orang yang terlalu stres itu asam lambung akan naik, bertambah, begitu. Apalagi kalau makanannya tidak ada pantang dulu, kalau Anda mengalami gangguan asam lambung, gitu, dan emah, ya, gitu. Jadi perlu Anda ketahui, yang pertama kali saya sembuhkan itu adalah asam lambung saya, ya. Itu asam lambung pertama kali bisa saya sembuhkan. Tetapi setelah asam lambung saya sembuh, ternyata sensasi-sensasi itu masih berdatangan. Jadi itu berarti ada faktor lain selain gangguan dari asam lambung. Yaitu faktor apa? Yaitu faktor dari pikiran kita sendiri, gitu ya. Tetap semangat. Anda harus optimis, jangan pesimis. Mulai sekarang, ayo beranikan apa yang kita takutkan. Kita latih sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ikuti prosesnya. Dan jangan Anda punya prinsip, biarlah waktu yang menyembuhkan saya. Nah, prinsip itu Anda hilangkan. Sekarang ganti prinsip itu dengan, biarlah ikhtiar saya, baik ikhtiar insani maupun ilahi, seiring waktu berjalan, itulah yang akan menyembuhkan saya. Begitu. Ya, mulai sekarang begitu. Karena Anda tidak bisa berdiam diri saja di rumah. Nanti Anda akan begitu terus. Saya berani ngomong begini karena saya sudah berdampingan dengan sakit itu lama sekali. Gitu. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Ikuti video saya. Atau Anda yang baru bergabung, video saya yang dulu-dulu itu Anda tonton. Ya. Kalau Anda bertanya masalah yang dirasakan Bapak itu apa saja, itu sudah ada di video saya. Ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Dan semua itu akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.